Mantan Kepala Kas BNI ditangkap. Kawanan bajing loncat beraksi di JLS Cilegon. Polda Sumut tangkap penyelundupan sabu 50 kg. Selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Judita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Pemirsa, puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang parkir sembarangan di Jalan Matraman Raya, depan Polres Jakarta Timur hingga Pasar Jatinegara, Jakarta Timur diderek dan diangkut serta belasan mobil dikempesi bannya. Penertiban ini dilakukan karena pengguna jalan sangat terganggu dan memakan setengah badan jalan. Pemilik kendaraan sempat kocar-kacir menyelamatkan kendaraannya. Di sepanjang Jalan Matraman Raya, tepatnya di depan Polres Jakarta Timur hingga Pasar Jatinegara, ratusan kendaraan baik roda 4 dan roda 2 parkir sembarangan hingga memakan setengah badan jalan. Petugas gabungan dari Sudinhub, Satpol PP, Polantas, dan TNI langsung menertibkan parkir liar tersebut. Dari penertiban yang dilakukan pada Selasa siang ini, sementara terjaring puluhan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Kendaraan motor diangkut dalam truk, sementara itu sejumlah mobil diderek. Dan 11 mobil dikempesi bannya karena keterbatasan armada derek. Bagi kendaraan yang dicabut pentil, diderek maupun sepeda motor yang diamankan dibawa ke Sudin Perhubungan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur dan akan diberikan surat tilang. Kawasan Jatinegara, sebetulnya kan kegiatan ini rutin dilakukan, baik dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dengan teman-teman kepolisian TNI. Nah, hari ini kita turun kembali untuk melihat kondisi di mana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jalan Matraman. Nah, oleh karena itu kita lakukan sekarang penertiban. Hasilnya sementara sudah bisa diangkut 10 motor dan 4 kendaraan roda 4 yang diderek. Nah, nanti pada saatnya nanti akan kita lihat kondisi lalu lintas yang ada di sini. Kita lakukan akan sebuah penataan-penataan yang memang diperlukan untuk bisa memperlancar dan menata parkir-parkir yang terjadi di sepanjang Jalan Matraman, khususnya di kawasan Jatinegara. Oh, yang cabut pentil tadi ada berapa? Mobil yang dicabut pentil? Mobil yang dicabut pentilnya ada sekitar 15. Itu kan sementara. Itu kenapa dicabut? Karena memang unit derek kita juga terbatas sehingga dilakukan penegakan hukum dengan metode lain, yaitu pencabutan pentilnya. Bang, buat masyarakat dan juga ini Bang, solusinya apa nih kan buat parkir tetap sini Bang, selalu terjadi nih Bang? Selalu kita sampaikan kepada pengunjung pasar, tamu-tamu Polres, tamu-tamu kantor pos dan juga puskesmas, silakan parkir di tempat yang sudah ditentukan. Kan di sini ada tersedia pasar, ada Jatinegara Plaza, jadi silakan parkir di situ. Namun yang saat ini kita lihat sekarang memang agak banyak di depan kantor pos karena memang ada kegiatan pembagian bansos. Mudah-mudahan habis pembagian bansos itu juga akan tertata dengan baik sehingga parkirnya juga tidak ada. Oh, ini ada denda tilang kan Bang bagi mereka yang diangkut motornya sama mobilnya diderek, ada denda tilang maksimal berapa, minimal berapa? Setiap kendaraan yang kita lakukan penegakan hukum saat ini adalah kita derek. Biasanya nanti kita serahkan ke teman-teman Satlantas Polres untuk dilakukan BAP. Begitu dengan motor roda 2 yang kita angkut, kita serahkan ke Satlantas untuk dilakukan BAP. Kita hanya memindahkan itu ke tempat yang sudah diamankan. BAP tilangnya dilakukan oleh teman-teman jajaran dari kepolisian. Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan Kota Cilegon, Banten kembali meresahkan pengguna jalan. Sebuah mobil pick-up bermuatan beras yang sedang melintas dari Serang menuju Cirebon menjadi korban setelah 4 karung beras digasak pelaku dengan modus menyayat terpal penutup. Meski korban belum melaporkan kejadian tersebut, pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan guna memburu para pelaku yang aksinya sempat viral di media sosial.
Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pickup yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil. Namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung. Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para sopir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Mantan Kepala Kas Bank BNI Labuan Batu yang diduga menggelapkan uang jamaat Gereja Katolik Paroki senilai 28 miliar rupiah akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Khusus Polda Sumatera Utara. Tersangka inisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Poldasu sebulan lalu diketahui bersembunyi di luar negeri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu Kombes Rahmat Budi Handoko Senin sore mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jamaat gereja. Uang tersebut sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk modal usaha. Kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI Labuhan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan uang, tersangka bersama istrinya kemudian kabur ke luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan Laut Bagan, Asan, Sumatera Utara pada Kamis 19 Maret 2026 lalu. Berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar yang menggunakan perahu nelayan, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mencurigai adanya perahu kecil yang melintas di perairan Laut Bagan, Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran antara tersangka yang diketahui berinisial BS dan petugas di perairan laut tersebut. Tidak butuh waktu, perahu yang membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil diamankan. Direktur Reserse Narkoba Polda Kombes Andi Arisandi Senin sore mengatakan tersangka membawa narkotika tersebut dari negara tetangga Malaysia dengan menempuh jalur laut dengan tujuan Bagan Asahan. Tersangka yang merupakan kurir jaringan internasional tersebut memanfaatkan kesibukan polisi dalam pengamanan jelang Lebaran. Makanya kami kejar ke tengah laut, kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Tersangka berikut barang bukti kini sudah diamankan di Mapoldasu untuk proses lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan. Satu rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, gosong terbakar. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa kebakaran ini. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok menyabar ke kasur. Kebakaran terjadi di sebuah rumah kosong di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam 29 Maret 2026. Nyala api diduga berasal dari puntung rokok yang menyulut kasur kapuk dan tumpukan sampah di dalam rumah yang sudah lama tidak dihuni. Warga melihat asap dan api langsung melaporkan ke pos pemadam kebakaran Tegal Alur untuk dilakukan penanganan. Bang, tadi pemicunya kayak gimana bang? Dugaannya bang? Nah, ini mah tadi anak kecil pada nongkrong di sini. Oh, terus kayak gimana bisa kebakar itu? Pada ngerokok kayaknya mah di sini. Kesulut sama apa itu ya? Kasur, kan di dalam ada kasur kapuk. Oh, jam berapa kejadian bang? Pas habis maghrib. Habis maghrib ya? Iya, maaf. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 25 personil dengan 5 unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran. Nyala api berhasil dipadamkan sekitar 45 menit. Petugas damkar memastikan api tidak merambat ke bangunan lain di kawasan padat penduduk. Rumah, apa nih penyebabnya bang? Rumah kosong. Rumah kosong. Betul. Yang konsleting atau gimana bang? Untuk konstruksi masih proses penyelidikan. Baik. Yang jelas kita untuk pemadaman dulu. Laporan kebakarannya pas jam berapa bang? Kurang lebihnya habis Isya. Warga datang ke pos Tegal Alur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam kondisi kosong dan sudah lama tidak ditempati. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan jika melihat potensi kebakaran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta keterangan Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melakukan proses penyelidikan kasus tersebut. Kedatangan penyidik Polda Metro Jaya di kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang dipimpin langsung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama 3 jam guna membedah fakta-fakta terbaru terkait kasus penganiayaan biadab terhadap aktivis hak asasi manusia Andri Yunus. Selain telah memperoleh sejumlah fakta yang dibutuhkan, Komnas HAM menegaskan bahwa Polda Metro Jaya masih terus melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut dan belum menghentikan upaya pengungkapan fakta. Dalam pemeriksaan tersebut, pihak Polda Metro Jaya juga memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus kepada Komnas HAM, di mana sebagian dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada pihak TNI untuk kepentingan penanganan lebih lanjut. Komnas HAM mendorong agar pihak kepolisian dan TNI terus melakukan pendalaman guna mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sekali lagi kami tidak bosan-bosannya menyampaikan perbuatan terhadap saudara AE itu suatu tindakan yang biadab ya. Jadi kita semua mengutuk peristiwa itu dan kita tahu saat ini AE masih di rumah sakit dan belum bisa ditemui. Karena masih di high care unit ya, di ruang khusus di RSCM. Hari ini kita mendapat keterangan kurang lebih 3 jam dari Polda Metro Jaya terkait apa yang mereka lakukan, penyelidikan yang sudah dilakukan, dan langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan oleh Polda Metro Jaya. Jadi fokus ke situ dan kami juga sudah mendapatkan informasi banyak hal dari Polda Metro Jaya. Kami pikir sudah cukup. Fakta-fakta yang sedang kami butuhkan juga sudah beberapa hal sudah disampaikan dan kami masih meminta beberapa hal lagi ya kepada Polda Metro Jaya untuk diserahkan kepada kita. Dan kami akan terus mengawal kasus ini dan dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak TNI. Dalam pemeriksaan tadi apa terungkap dari pihak penyidik Polda sendiri? Seperti rilis yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, terkonfirmasi bahwa mereka dari BAIS ya, dari pihak TNI dan
Saat ini mereka sedang ditahan oleh pihak TNI, para pelaku, dan pihak PMJ juga masih melanjutkan penyelidikan. Ya. Jadi mereka tidak menghentikan penyelidikan, masih melanjutkan penyelidikan. Selain meminta keterangan dari pihak kepolisian, dalam waktu dekat Komnas HAM juga akan memanggil pihak TNI untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait keterlibatan anggotanya dalam kasus ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar uang palsu di wilayah Bogor. Satu pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 senilai ratusan juta rupiah. Subdit 2 Ekonomi dan Perbankan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan itu, petugas mengamankan satu orang pelaku berinisial MP di sebuah kamar hotel di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin kemarin. Dari hasil tindakan kepolisian, petugas menemukan uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu dengan nilai mencapai sekitar Rp620 juta. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu, diantaranya printer, tinta, alat potong kertas, kertas A4, serta pelengkapan lain yang berkaitan dengan proses pembuatan. Pengungkapan kasus ini masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Polisi fokus mendalami peran pelaku serta jalur peredaran uang palsu itu. Mengamankan diduga peredaran uang palsu sebanyak 60 lak yang berjumlah kurang lebih 600 juta rupiah dan juga 60 lak namun baru tercetak dari satu sisi bagian saja. Pelaku yang diamankan baru satu, yaitu berinisial MP. Kami mengamankan di salah satu hotel di wilayah hukum Polres Metro Depok. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui jaringan serta akan kemana arah dari peredaran diduga uang palsu ini yang kami amankan. Terima kasih. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor menyerang salah satu tempat permainan biliar di Jalan Besar Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV. Penyerangan lokasi biliar yang dilakukan sekelompok remaja diduga geng motor tersebut terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat para remaja yang membawa berbagai jenis senjata tajam, tongkat bisbol, dan panah dengan membabi buta menyerang tempat biliar dan pengunjung yang berada di lokasi tersebut. Para pengunjung yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke lantai 2 lokasi biliar tersebut. Selain merusak fasilitas yang ada di dalam tempat biliar, kelompok remaja ini juga merusak dan menghancurkan sepeda motor pengunjung yang terparkir di depan lokasi biliar tersebut. Sedikitnya ada 50 remaja datang dengan membabi buta menyerang tempatnya bekerja. Mereka datang dari arah desa Namorambe menuju Deli Tua dengan berkonvoi sepeda motor. Dengan menenteng senjata tajam, stik bisbol, dan panah, para remaja diduga geng motor ini merusak fasilitas lokasi biliar dan sepeda motor milik pengunjung. Sejumlah pengunjung yang berada di lokasi biliar berhamburan melarikan diri ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri dari serangan geng motor tersebut. Dilemparin batu, botol-botol minuman ke dalam, berbagai macam apa sampai panah dimasukkan ke dalam sampai nancap ke atas. Ada berapa orang kira-kira nih? Sekitar 50-an lebih itu loh. 50 orang gitu ya. Kasus penyerangan tersebut kini sudah dilaporkan para korban ke Polsek Deli Tua dan berharap para remaja yang melakukan penyerangan segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan.
Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik dua orang pria menggasak motor milik warga di Jalan Haji Atun Durensawit, Jakarta Timur. Dalam aksinya, pelaku yang tergolong nekat beroperasi pada siang hari saat kondisi lingkungan sedang sepi. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan dua orang pria mencurigakan di kawasan Jalan Haji Atun, RT 8 RW 7, Kelurahan Durensawit, Jakarta Timur. Peristiwa yang terjadi pada Minggu siang lalu ini diawali dengan kedua pelaku yang berboncengan motor menggunakan jaket dan topi. Mereka terlihat beberapa kali hilir mudik atau bolak-balik di depan rumah korban untuk memantau situasi sekitar. Setelah dirasa aman dan kondisi jalanan sepi, salah satu pelaku kemudian turun dan dengan cepat membobol kunci stang motor yang terparkir di depan rumah. Hanya dalam hitungan detik, motor berhasil dibawa kabur oleh para pelaku. Saya itu dari antar anak, dari PGC turun pakai kereta. Saya lihat motor masih ada di pukul 2 siang lewat 10. Motor masih ada 2, terus saya masuk tidur. Jadi ketika suami keluar mau masuk motor, nggak ada. Warga sekitar mengaku resah dengan maraknya aksi pencurian di wilayah tersebut. Kini kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Durensawit dengan berbekal bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi dua pelaku pencurian motor di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten terekam kamera CCTV saat hendak membawa kabur kendaraan korban. Meski gagal mencuri, kedua pelaku tetap dikejar oleh warga hingga aksinya tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Rekaman CCTV milik korban memperlihatkan detik-detik saat seorang pelaku masuk ke dalam teras rumah dan mendorong motor metik di Kampung Bangkalok, Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, satu rekan pelaku lainnya tampak bersiaga di luar rumah untuk memantau situasi. Aksi tersebut terjadi pada Minggu malam, 29 Maret 2026. Namun upaya pelaku gagal total setelah korban menyadari motornya sedang dipindahkan dan langsung berteriak. Kedua pelaku pun panik dan langsung melarikan diri menggunakan motor mereka. Tak mau melepaskan pelaku, korban bersama warga sekitar langsung melakukan pengejaran. Naas bagi pelaku, mereka berhasil terpojok dan menjadi sasaran amuk massa yang kesal dengan aksi pencurian tersebut. Pas buka pintu itu, dia lagi dorong motor itu. Langsung diteriakin. Itu sempat dikejar berarti? Awalnya dikejar lari dia karena temennya lagi nungguin. Terus nggak lama manggil suami, terus dikejar sama suami pakai motor. Kenanya di mana? Kenanya di Pamarayan. Petugas dari Polsek Pamarayan yang menerima laporan segera menuju lokasi untuk mengamankan kedua pelaku dari amukan warga yang lebih parah. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit sepeda motor, kunci T beserta mata kuncinya, serta 2 buah telepon genggam. Bahwa ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana curanmor dan saat ini pelaku sudah kami amankan di Mapolsek Pamarayan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari Satreskrim Polsek Pamarayan. Kedua pelaku kini mendekam di rumah tahanan Mapolsek Pamarayan dan terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan. Sekelompok remaja diduga gangster bercelurin menyerang warga di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Atas insiden tersebut, sejumlah gawai milik korban raib digasak para pelaku. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan penyerangan terhadap warga yang sedang nongkrong di kawasan Setiajaya 8, Jelabar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu dini hari. Dalam insiden itu, 3 unit handphone milik korban dilaporkan dibawa kabur oleh pelaku.
Dalam peristiwa tersebut, penyerangan terjadi secara tiba-tiba di saat sejumlah remaja warga setempat tengah berkumpul dan bermain game di lokasi kejadian. Tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal datang dengan mengendarai sejumlah sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Ketua RT setempat Raffi mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 1:30 pagi waktu Indonesia Barat ketika warga sedang beraktivitas santai di lingkungan tersebut. Lebih lanjut, Raffi menambahkan para pelaku datang secara berkelompok menggunakan sepeda motor di mana berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, jumlah pelaku diperkirakan cukup banyak. Raffi mengaku sempat berupaya melerai dan memisahkan para pelaku dari korban. Namun ia mengurungkan niatnya karena para pelaku membawa senjata tajam. Ia memperkirakan para pelaku masih berusia remaja atau anak sekolah. Sementara korban yang menjadi sasaran penyerangan juga merupakan remaja yang sedang berkumpul di lingkungan itu. Terkait motif penyerangan, Raffi mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut. Menurutnya pelaku datang secara tiba-tiba tanpa ada permasalahan sebelumnya. Ya, kejadiannya tadi dini hari ya, jam 1:30 tanggal 25 Maret 2026. Kejadiannya ya di sini ada orang sini ya lagi nongkrong. Ternyata ada beberapa gerombolan orang tanpa dikenal datang menyerang yang sedang nongkrong dengan membawa tajam berupa celurit yang panjang dan yang pendek. Pakai bukti sain, saya juga takut juga karena tajamnya ya luar biasa ya, tajam seperti itulah. Berapa orang tuh yang menyerang Pak RT? Kalau dilihat dari CCTV itu ada 10 motor, satu orang itu boncengan 2 atau 3 orang lah seperti itu. Kira-kira usia berapa tuh Pak RT? Saya sih masih masih anak sekolah lah seperti itu. Remaja lah ya? Ya remaja, yang nongkrong kemudian juga remaja juga sih. Sedang pemain. Kalau permasalahannya saya juga kurang begitu paham ya, istilahnya tidak begitu jelas lah. Tiba-tiba dia datang ke sini langsung menyerang yang sedang menongkrong di tempat sini seperti itu. Dalam kejadian itu tidak dilaporkan adanya korban luka, namun para pelaku sempat mengambil sejumlah barang milik korban, diantaranya beberapa unit telepon genggam. Peristiwa ini menambah kekhawatiran warga terhadap maraknya aksi kekerasan oleh kelompok remaja pada malam hingga dini hari di kawasan permukiman. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah Jelambar Baru guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penanganan kasus penyerangan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Warga berhasil menangkap terduga pelaku curanmor saat melancarkan aksinya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sedang sepi di saat rumah kosong ditinggal mudi penghuninya. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor tertangkap warga di Jalan Anggrek Cendrawasih 9 Palmerah, Jakarta Barat sekitar pukul 2 dini hari. Peristiwa ini terjadi di saat kondisi lingkungan permukiman sedang sepi karena banyak warga yang sedang mudik dan menjalani kegiatan halal bihalal di rumah sanak saudara di momentum Lebaran. Situasi yang lengang diduga dimanfaatkan terduga pelaku untuk melancarkan aksinya. Saat ditemui di lokasi, Budi, salah satu warga sekitar mengatakan kejadian bermula saat anaknya pulang dari acara halal bihalal dan melihat orang mencurigakan di sekitar rumah warga di Blok K26, di mana orang tersebut terlihat memegang kunci pintu dan sepeda motor yang terparkir di lokasi. Merasa ada yang tidak beres, Budi kemudian keluar rumah dan mengecek kondisi sekitar. Ia melihat ada sepeda motor dan helm ojek yang tergeletak, namun tidak menemukan pemiliknya. Kecurigaan semakin kuat sehingga ia memanggil ketua RT untuk bersama-sama memeriksa lokasi. Setelah dilakukan pencarian, terduga pelaku yang sadar aksinya diketahui kemudian bersembunyi di atas genteng atau atap teras rumah warga. Saat hendak didekati, pelaku sempat mencoba turun dan melarikan diri, namun warga sudah terlebih dulu mengepung dari bawah sehingga pelaku tidak bisa kabur. Diketahui terduga pelaku beraksi seorang diri dan belum sempat membawa sepeda motor milik warga karena seluruh pintu rumah terkunci rapat. Di TKP, warga tidak menemukan alat khusus seperti kunci T atau peralatan lain yang mencurigakan yang biasa digunakan dalam pencurian kendaraan. Saya lihat-lihat nggak ada orang sini, cuman ada motor sama helm Gojeknya. Siapa gitu, tapi saya nggak ngerti kalau itu motor orang sini gitu. Saya panggil Pak RT lagi main HP, ajak duduk di situ.
tadi saya dicuriga nih kayaknya rambut topi merah perlu diperhatiin juga nih karena bolak-balik sih kita ada yang kita curigain juga orangnya kan untuk duduk di situ di atas genteng kita samperin lah namun dia turun buru-buru karena dia belum sempat turun ya kita udah di bawah. Itulah kejadian awalnya gitu. Udah ditanya-tanya pokoknya disuruh Allah gitu. Nah, mau bisa bagaimana kita nggak tahu. Pak itu pelaku sendiri atau berdua? Sendiri. Belum sempat dibawa lah motor itu karena udah nggak mungkin ya kalau malam itu karena pintu yang dipegang cuma satu yang terbuka kan, yang lain dikunci semua. Nggak tahu saya masuk dari mana nggak tahu. Pak, di sini sepi atau orangnya Pak ada saat? Biasanya rame karena di situ ada yang jual kopi juga dalam. Kondisi sepinya kenapa itu? Ya kan lagi lebaran gini, mungkin banyak yang biala, ada yang luar daerah, jadi sepi. Memang hening banget tuh tadi malam. Cuman pas dia turun, ini ramai semua keluar, berarti ramainya kadang mungkin udah lelah. Itu mau kabur gitu kan? Iya, udah mau lari, jadi karena udah kita udah di bawah ya dia mau nggak mau pasrah. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa oleh warga ke polsek setempat untuk penanganan lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminal, terutama saat momentum libur panjang atau lebaran ketika banyak rumah ditinggalkan dalam kondisi kosong. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Manfaatkan sepinya kondisi Jakarta saat masih banyak warga yang mudik lebaran kemarin. Sebuah sepeda motor yang terparkir di gang sempit di Jalan Pangeran Jakarta Sawah Besar, Jakarta Pusat raib dibawa kabur pelaku. Pelaku yang beraksi di siang bolong bahkan nekat menuntun sepeda motor dari lokasi kejadian ke lokasi lainnya. Pria pelaku curanmor ini terekam kamera CCTV saat membawa kabur sepeda motor milik warga di Jalan Pangeran Jayakarta, Gang Budi Rahayu, Gang 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mesin motor yang tak bisa dihidupkan membuat pelaku nekat menuntun motor tersebut ke lokasi lain. Hanya berjarak sekitar 5 meter dari lokasi awal, pelaku kemudian berhenti untuk mengotak-atik lubang kunci motor. Setelah mesin berhasil dihidupkan, pelaku langsung kabur tancap gas. Aksi curanmor ini terjadi di siang bolong saat sepeda motor milik salah seorang warga tengah terparkir di gang sempit tanpa terkunci stang. Sepinya kondisi lingkungan saat masih banyak warga yang mudik lebaran dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Dari hasil pantauan video rekaman CCTV, warga menduga jika pelakunya adalah warga sekitar yang tinggal di sebuah rumah kontrakan. Sekitar jam 11 dia ganti ban keluar, ganti ban motor. Terus sudah selesai dia masuk ke dalam gang itu ya kan. Nah, kejadian itu sebenarnya itu kalau lihat dari CCTV itu 13-17 kurang lebih. Cuman si korbannya ini baru unggahnya ini sekitar pukul 15.30. Nah, dari situ kami dari pihak pengurus di wilayah langsung memeriksa CCTV yang ada di rumah warga. Ya alhamdulillah pelakunya itu tahu siapa pelakunya dan alhamdulillahnya itu pelakunya tidak memakai atribut masker ataupun yang lain-lainnya. Berarti untuk pelakunya sendiri teridentifikasi warga sini atau gimana Bang? Kalau dari beberapa warga yang ngomong, ini pelaku ini nggak asing mukanya. Dia ini suka ada di daerah Jakarta Barat ataupun di wilayah Lokasari. Itu ngapain tuh Bang di situ? Kerja atau? Ada yang bilang itu dia opang ataupun tukang parkir. Dan kedua juga ini ada yang namanya pion. Nah, si pionnya ini kita sudah selidiki dari CCTV RT 13 ya kan ataupun 11. Itu pionnya ini ternyata ada yang kenal ya kan. Kebetulan kurang lebih ya, ini kita lagi selidiki. Dia kebetulan ngekos di RT 13 posisinya. Cuman kita masih mantau dulu apakah benar, soalnya kan blur itu CCTV-nya. Saat ini pemilik foto bersama sejumlah warga sedang melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku. Jika nantinya terbukti, maka warga akan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah dicurigai. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ini di TKP. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan.
Pengguna jalan dihebohkan oleh seorang pemuda yang akan melakukan percobaan bunuh diri yang naik ke atas papan iklan reklame di Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Beruntung pria tersebut mengurungkan niatnya setelah bernegosiasi dengan petugas kepolisian. Seorang pria bernama Bagus berusia 29 tahun diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan duduk di atas papan iklan reklame yang memiliki ketinggian sekitar 20 meter di atas Jalan Dan Mogot, Kota Tangerang, Banten, Senin malam. Akibat kejadian tersebut, para pengguna jalan dan masyarakat sekitar heboh hingga berkerumun di sekitar lokasi sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Menurut Dedi, saksi mata, warga dibuat heboh dari aksi yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 29 tahun tersebut naik ke papan iklan reklamasi. Tadi orang itu dari arah sana, dia berjalan menuju halte, terus dia makan istirahat, dia makan ini bekas orang. Nggak lama ditanyain sama tukang ojek, katanya mau pulang. Tahu-tahu udah di atas. Abang kenal orangnya? Nggak kenal. Warga sini atau gimana? Bukan. Dia pakai kendaraan atau jalan? Jalan. Ada dugaan stres atau bagaimana? Ya, mungkin agak ini juga kali. Depresi atau gimana ya? Di atas naik sudah berapa lama? Kayaknya udah 1 jam lebih dah. Untuk yang naik ini jenis kelamin laki-laki atau laki-laki? Tapi warga sini bukan ya, orang melintas ya. Nggak pernah lihat sama sekali? Nah, baru kayaknya. Memang kondisinya gimana, dia naik? Pakaiannya sih kayaknya masih bersih. Oke. Saat ini gimana, posisi masih di atas atau sudah di atas? Masih di atas. Berdasarkan keterangan kepolisian dari Polsek Batu Ceper, Kompol Gunawan membenarkan adanya dugaan tindakan percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang pria berumur sekitar 29 tahun. Aksi tersebut dilatar belakangi karena adanya masalah broken home atau perceraian keluarga terkait sang ibu dan ayahnya. Tidak sampai di situ, sang ayah dikabarkan telah meninggal dunia sehingga membuat korban mengalami depresi. Ada orang manjat di jembatan penyeberangan orang, kemudian naik lagi di atas papan reklame. Nah, setelah kami datangi ke lokasi bersama anggota, ternyata mereka ingin coba bunuh diri. Selanjutnya saya komunikasi dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi yang terkait. Kemudian saya berupaya untuk mencoba menenangkan korban. Kebetulan korban bisa diajak komunikasi, cuman posisinya ada di ketinggian. Sehingga saya bersama anggota Polri yang lainnya bisa komunikasi dan ternyata yang bersangkutan sedang mempunyai permasalahan keluarga. Ya, mereka bernama Bagus ya. Alamat di Perumnas 1 Karawaci. Mereka mempunyai permasalahan, orang tuanya sedang broken home, ya, sedang bercerai. Kemudian tiba-tiba dari bapaknya meninggal dunia. Kemudian mereka merasa mengalami stres karena kehidupan rumah tangga orang tuanya yang tidak kunjung baik, justru malah ibunya menikah lagi dengan orang lain. Seperti itu. Selama kami komunikasi, ya, kemudian membujuk, yang bersangkutan masih belum berani untuk turun ya. Kita bujuk dulu terus ya sampai jam 11 malam ya, 23 lebih tadi baru berhasil dibujuk dan kita amankan untuk dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota. Kondisi saat ini secara fisik yang bersangkutan sehat ya. Namun dia mengalami stres saja dalam permasalahan yang dihadapi dan saat ini
kami dari Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, saya menghadirkan Dinas Kesehatan dari Polres untuk melakukan pengecekan kesehatan dan langkah-langkah yang akan kita lakukan lebih lanjut. Meski sudah 3 jam lebih, beruntung petugas berhasil melakukan negosiasi yang akhirnya pria tersebut mengurungkan niatnya untuk melakukan bunuh diri. Petugas mengungkapkan proses evakuasi berlangsung dramatis karena lokasi yang sempit. Bahkan proses negosiasi berlangsung alot lantaran beberapa masyarakat yang melintas berkerumun sehingga mendorong aksi percobaan bunuh diri tersebut. Karena itu petugas mengimbau agar masyarakat mendahulukan rasa empati saat petugas melakukan evakuasi, bukan justru berkerumun menonton apalagi mengganggu kerja petugas. Sementara itu pria yang ingin melakukan percobaan bunuh diri sudah diamankan ke Polres Metro Tangerang Kota untuk kemudian dibantu menyelesaikan permasalahannya dan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Munce Platu Merisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, sesosok mayat tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Kasemen, Kota Serang, Banten. Penemuan jenazah ini pertama kali diketahui oleh nelayan yang tengah melaut di sekitar Bagan Kerang Hijau. Hingga kini aparat kepolisian masih berupaya mengungkap identitas korban. Selamat siang, izin komandan melaporkan telah ditemukan mayat mengapung di laut tanpa identitas. Proses evakuasi jenazah di tengah laut Kasemen berlangsung dramatis. Tim gabungan dari Satpol Airut Polresta Serang, Kota, TNI Angkatan Laut, serta BPBD harus menggunakan 2 perahu nelayan untuk menjangkau lokasi penemuan. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali dilihat oleh nelayan setempat saat hendak memeriksa Bagan Kerang Hijau. Korban ditemukan dalam posisi tengkurap dan mengapung di tengah laut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kondisi tubuh korban masih dalam keadaan utuh. Petugas menduga korban baru saja meninggal dunia dan merupakan nelayan atau pemancing yang kerap beraktivitas di perairan tersebut. Usai dievakuasi ke daratan, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten untuk dilakukan proses autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Hari ini, Senin 23 Maret 2026, kami dari Satpol Airut Polresta Serang Kota mendapatkan informasi dari warga adanya mayat yang terapung di wilayah perairan Karangantu, tepatnya di dekat Pulau Burung. Kemudian kami tindak lanjuti laporan tersebut. Mayat tersebut sudah kita angkut dan sudah kita evakuasi dan diserahkan kepada Rumah Sakit Bayangkara untuk ditindaklanjuti. Untuk status mayat, statusnya masih Mr. X. Itu identitasnya. Kira-kira dari bibir pantai ke penemuan itu berapa kilometer, Pak? Kira-kira ada sekitar 1,5 kilometer. Berarti masih dekat dengan bibir pantai ya, Pak? Ya, masih dekat bibir pantai karena status mayat posisinya berada di wilayah berada di Bagan Kerang Hijau. Jadi tersangkut di sana. Untuk jenazah saat ini berada di rumah sakit. Polisi mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera menghubungi Polresta Serang Kota maupun Rumah Sakit Bayangkara. Kasus penemuan mayat ini kini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV melaporkan. Demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.